Oke, cek, cek, cek. Terima kasih. Setelah lama kita tidak bisa mendengarkan unboxing katanya banyak jokes dan katanya sangat banyak rintangan dan halangan. Kali ini kita sudah kembali lagi dengan unboxing jam yang terbaru lagi dari brand Forsigning, dari brand negara yang katanya agak maju di Cina sana. Ini kebetulan brand dari Cina. Oke, langsung kita buka saja untuk brand kali ini. Sama seperti yang kemarin-kemarin, bahwasanya brand ini bermerek Forsigning. Forsigning apa Forsigning apa? Ini mirip apa ya? Nama-namanya sih mirip. Untuk signing itu kalau katanya orang Jawa itu for itu kan bahasa Inggris, artinya kan untuk. Signing ini kan kayak lightning ngono loh. Jadi ya untuk lightning. jam tangan untuk orang Jawa. Kalau nggak bercanda ya. Kita lanjut apa yang ada di dalam box ini. Ini adalah jam Homage. Homage itu adalah jam yang sejarahnya sendiri dia itu diciptakan untuk menghargai salah satu desain terkenal dari salah satu jam bermerek zaman dulu. Contoh kalau satu ini itu adalah jam yang Homage Panerai. Jadi jam Homage Panerai sendiri itu sejarahnya, kalau jam Panerainya sendiri itu adalah jam yang dipesan oleh tentara Italia waktu itu untuk keadaan atau dimungkinkan untuk perang, sehingga jamnya harus gede, ukurannya harus tebel gede, dan fontnya angka-angkanya juga harus jelas, dan tentunya akan terdapat luminous di setiap angka-angka tersebut untuk memudahkan bagaimana tentara akan melihat waktu. Karena kalau zaman dulu, kita lihat zaman dulu kan kalau perang kan harus lihat waktu gitu. Masa iya perang nanti maghrib nggak pulang, dicariin ibu kan gimana? Maghrib mandi kan gitu kan, bingung nanti. Tentara Itali dicariin ibu suruh mandi, ya Allah. dan jam ini juga kalau yang aslinya itu dia memang desain tahan air, tahan api, dan segala macam, tahan terhadap guncangan juga. Nah, untuk jam yang Homage ini bukan jam KW. Kalau saya berbicara ini bukan jam KW, tapi ini adalah jam Homage. Homage itu dia menjiplak desain dari jam-jam terkenal sebagai penghargaan atau sebagai apa ya? Ya menghargai gitu desain jam-jam yang keren gitu ibaratkan ya. Dan brandnya brand ori gitu, dan itu tuh sangat lazim diterapkan di dunia zam air, di dunia air. Zam-zam. Enggak, maksudnya di dunia jam gitu. Nah, di dunia jam tangan, sehingga ini tuh sudah sangat lazim. Banyak juga jam-jam, bahkan brand terkenal seperti Seiko juga ada yang menghomage atau membuat desain seperti Rolex kayak gitu-gitu. Jadi emang itu dalam dunia jam itu bukan penyalaan hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta, tapi itu memang sangat wajar gitu. Seperti itu teman-teman untuk desainnya sendiri. Coba kita lebih amati lagi, kita lebih zoom lagi. Nah, ini nih jamnya nih. Ini memang sebenarnya sudah lama aku pakai. Setiap hari aku pakai ini karena yo enak loh. Jamnya ini enak dipakai, terus meskipun ini bukan kulit asli, tapi kalian bisa lihat sendiri. Ya iya sih. Ya kecuali Anda tidak memakai YouTube Fans yang cuma dengerin voice aja gitu loh. Nah, ini nih Anda bisa lihat sendiri, meskipun bukan kulit asli, ini itu memang kualitasnya, letternya itu lumayan bagus gitu. Dan ini letter orinya Forsigning, di sini di engrave Forsigning, di sini juga nggak ketinggalan. Bahkan ini bandulnya itu kalau kita lihat bandulnya ini memang apa ya, bukan kayak jam-jam murah yang bandulnya itu ketika digoyang nggak muter gitu loh, kayak zet gitu loh. Kayak gitu. Kalau ini itu hanya energinya hanya dari belakang, jadi sudah sekelas Seiko lah ya, sekelas Seiko. Dan yang ini itu hanya untuk mencocokkan tanggalnya, bulan, hari. Kalau ini untuk mencocokkan jamnya. Ini cocokkan jam, ini penguncinya sangat mirip sekali dengan Panerai yang asli teman-teman. Nah, dan ini itu untuk menggerakkan big date. Jadi di sini tombol di sini berfungsi semua. Salah satunya adalah tombol ini itu untuk menggerakkan big date yang ada di atas sini. Di bawahnya tulisan Forsigning ini dapat kita lihat bersama. Kita pencet, cekrik tuh bergerak, cekrik tuh bergerak, cekrik tuh bergerak, ya kan. Nah, kalau ini yang ini itu untuk mencocokkan dari menit dan jamnya itu sendiri. Coba kita tarik sedikit, tek. Nah, kita tarik. Nah gitu. Tapi untuk hukum dari jam otomatis itu sendiri tidak boleh sebenarnya untuk kita putar ke arah
melawan jarum jam. Itu entah jam Rolex, entah jam-jam, entah semuanya itu nggak boleh kita melawan jarum arah jam itu. Jadi teman-teman bukan berarti ketika sudah punya jam mahal seenaknya saja gitu memutar searah dengan jarum jam kayak gitu. Berlawanan dengan arah jarum jam ketika mencocokkan jam tersebut. Nah, ini kita kunci lagi. Nah, yang bawah ini itu untuk memutar ini nih, salah satu dari dua ini. Tuh, jadi bawah ini memutar bulan. Nah, bayangin nih, kita dengan memencet ini kita bisa memutar bulan tuh. Tuh. Bayangin, bulan bisa kita putar loh itu. Itu bulan yang berputar pada porosnya itu bisa kita percepat, bayangin nih. Tuh, bisa kita percepat. Itu hilal itu. Orang yang pakai jauh-jauh pakai apa namanya? Pakai stetoskop itu kalah sama kita. Nah, yang ini itu untuk hari, bahkan di sini saking gedenya dan bongsornya jamnya. Ini ibaratkan sang desainer itu memiripkan banget dengan Panerai. Salah satu yang saya suka itu tombolnya ada di samping kiri sini. Kalau kawan-kawan teman-teman amati, nah di sini juga ada terdapat tombol yang bisa kita pencet. Nah, ini memang pencetnya kayak gini, mirip kayak kalau teman-teman ngikutin Patek. Nah, kayak gini ada nih, lihat. Ini untuk hari. Oh, harinya muter tuh ini hari nih. Tuh hari. Nah, hari Tanu ini kebetulan. Bayangin loh, kita pencet nih hari tadi yang tidur, itu tiba-tiba muter tuh. Tuh muter. Enggak dong, enggak MNC Group. Enggak MNC Group kan gede, cinta banget aku sama MNC Group, Ipin Upin gitu. Random banget ya, lama gak bikin konten makin random hidup ya. Nah, ini nih tuh bandulnya dapat kita lihat sendiri. Untuk ukuran letternya sendiri ini ukuran letter maksimal ya, dengan ukuran 24 mm seperti itu. Jadi memang gede banget ini ukurannya. Dan ini kayaknya 5,5 sih. Biasanya kemarin-kemarin juga sering aku pakai untuk sehari-hari, soalnya tanganku juga gede banget gitu. Jadi emang cocok banget di sini ketika aku pakai seperti ini. Nah, le ya kan? Pangleng sopo aku coba apa sopo? Oh iya kan kak kita wajah. Iya ya. Maksudnya ngono lah. Ya iku ibaratnya. Nah, di sini juga di engrave, dibikin logonya. Kalau Panerai itu di sini bedanya di buckle ini sama di merek tentunya, sama di harga, sama di harga diri. Sebenarnya harga diri yang pakai, harga diri yang beli juga. Kalau yang beli Panerai pasti harga dirinya aduh. Dan ini udah sering jatuh, kemarin itu sempat jatuh juga. Ini kebentur di sini. Nah, di sini agak lecet sedikit gara-gara kebentur, dan itu jatuh dari ketinggian berapa ya? Ada kalau 2 meter mungkin. Tapi yang saya suka ini kacanya sudah hardlex. Jadi kaca hardlex itu kaca kualitas menengah, di atasnya mineral glass, di bawahnya kristal sapphire kristal. Jadi kristal hardlex ini lumayan kuat dan lumayan kinclong juga gitu. Nggak mudah kegores jadi kristal hardlex. Beda dengan mineral glass gitu. Biasanya kalau mineral glass kalau kita jilat itu ada manis-manisnya. Itu itu mineral ada manis-manisnya. Nah gitu. Kalau ini enggak bisa kita jilat gitu ya. Udah ya gitu. Apalagi sangat informatif sebenarnya video ini ya kan. Kalau nonton jangan sambil ketawa-ketawa, ini bahas serius ini loh. Jangan sambil ketawa-ketawa kamu. Oke. Kita lanjut. Ini sebenarnya juga ada buku panduannya. Sebenarnya For Signing ini kayak tergabung di grup besar gitu loh, dan brand-brandnya juga merek-mereknya, tipe-tipenya banyak banget. Bukan hanya ini, tapi yang saya suka salah satunya yang ini. Dan sebelum ini juga ada yang transparan banget. Kalau teman-teman penasaran bisa cek video di deskripsi atau di video di atas ini. Nah, di situ juga saya mengulas tentang For Signing yang transparan, full transparan. Jadi mesinnya cuma segaris gitu doang. Dan angkanya juga kayaknya bikinnya nggak niat gitu, cuma angka Romawi 4 digit gitu doang. Kalau ini kan lengkap. Kenapa saya suka dan sering memakai ini? Karena ini itu lengkap, Pak. Tanggal ada, hari ada, bulan ada. Mesinnya masih terlihat seperti ini juga nih. Bisa kita lihat bareng nih. Mesinnya coba kita teliti tuh. Yang saya suka itu mesinnya itu loh tuh. Jadi mesinnya itu kalau sebutannya sudah turbilon gitu. Turbilon itu mesin-mesin yang dia tahan guncangan, terus mesin-mesin yang ada seninya. Jadi kita patut menghargai karya seni seorang Cina, seorang pembuat jam Cina ini gitu, maksudnya gitu. Oke. Dan di belakangnya juga mesinnya sudah beda banget, tertutup banget gitu tuh. Kalau diginiin sudah muter gitu. Mesinnya juga lumayan bagus, nggak polos-polos banget, di engrave
baret gitu, kayak tentara ya kan. baret baret itu maksudnya. Dan ini kalau teman-teman teliti, ini ada luminusnya loh, kalau nggak salah, kalau nggak salah emang ada luminusnya tuh, lihat tuh, ini nyala. Kalau nanti kita akan cek, saya kasih foto luminusnya atau video tentang luminusnya itu sangat lama. Jadi luminusnya ini apa ya, sudah sekelasnya Seiko. Luminusnya ini bisa bertahan bahkan sampai lebih dari 3 menit lebih. Itu beda sama Force Shining yang ini nih. Nah ini yang saya omongin tadi ya kan, ini Force Shining yang saya omongin tadi ya, yang saya review di video sebelumnya itu. Jadi gitu ceritanya. Ini juga Force Shining, cuma nggak tahu sih tinggian yang mana, cuma dari segi harga mahalan yang ini pak. Mesinnya juga kompleksitas yang ini, karena ini ada tanggal, bulan, dan hari seperti itu. Ini juga nggak, ini kalau ini kelebihannya adalah screw down crown. Jadi crownnya ini bisa mengunci sehingga dia bisa sangat kedap air banget. Nah gitu. Ini juga ada luminusnya sebenarnya kalau kita gini lihat. Oh ada luminusnya kan. Ini juga ada nih, lihat. Kita taruh lampu set. Tuh. Cuma sebenarnya angka-angkanya ada luminusnya semua gitu teman-teman. Oke, ini dulu yang akan kita review. Untuk selanjutnya kita mungkin akan belajar cara mencopot dari strap-strap ini. Cara dengan skill mudah atau skill sulit nanti akan kita praktekkan salah satu persatu, karena kan biasanya teman-teman membeli jam tangan itu kan bingung cara mencopot masing-masing strapnya ini, cara mengganti, cara mencopot, cara memotong ya kan. Taunya teman-teman hanya cara membeli gitu doang. Aduh capek aku, pengen duduk aja. Oke, udah itu aja video ulasannya. Sekarang kita amati kecantikan dari jam ini saja. Oke, ini harus kita elus dikit ini, aduh. Kasih tisu, aduh. Biar kelihatan kinclong dikit gitu loh. Masuk. Ayo. Kinclong dikit. Nah, ini yang kinclong kameraku. Plus. Nah, ini wes mirip Panerai banget nih. Ini kita pakai di sini coba ya. Nah, kita pakai di sini. Cakep banget ini. Jadi saran buat teman-teman kalau beli jam itu usahain jam yang dia itu nggak KW, dan boleh sih KW, nggak harus nggak KW sebenarnya gitu, karena kan semuanya juga butuh makan sebenarnya gitu. Cuma kan kalau teman-teman punya duit mending beli yang nggak KW seperti ini. Ini harganya nggak mahal-mahal banget kok untuk sekelas jam yang tanpa baterai. Ini kan tanpa baterai nih. Itu tuh masih layak banget daripada jam-jam yang berbaterai saya. Kalau dibanding dengan Alexander Christie, Fossil yang masih memakai baterai loh ya, saya mending lebih milih yang ini pak. Karena apa? Satu, ini tanpa baterai. Dua, gerakannya halus banget dan ada seninya di sini. Jadi nggak terlihat tek nggak berdetik gitu. Jadi yang berdetik itu cukup jantung, jam jangan pak gitu ya kan. Gitu loh. Nah kalau yang ini kan udah tahu sendiri lah. Ini kan kemarin sudah saya review, bisa kalian cari di video sebelumnya. Udah itu aja. Tuh ketika kita cek di on hand, wah nggak ada obat, sumpah nggak ada obat. Ini kalau kita kasih ininya, kita ganti sama karet apa rubber gitu, malah lebih cakep juga. Dipakai agak formal gini juga cakep juga tuh. Dengan tangan yang ini memang khusus orang-orang gede. Jadi orang-orang gede yang bingung untuk nyari jam. Biasanya kan ada tuh orang-orang kekawinan, orang-orang badannya gede tapi jamnya imut kecil gitu, kayak imut kecil gitu. Kecil banget gitu. Bahkan itu jamnya kalau jatuh itu dipakai semut bisa itu saking kecilnya jamnya itu. Jadi kayak aduh. Jadi biasakan kalau kita memakai jam itu disesuaikan juga dengan pergelangan lengan kita. Jangan sampai lengan kita sekian. Aduh, tanganku kayak habis pemilu ya. Iya tadi ini habis ini ada kena sedikit stempel. Jadi jangan sampai memakai jam yang dia itu kekecilan gitu di lengan kalian, kecuali memang kalian kurus gitu ya. Jangan nyari jam yang kegedean kayak gini pak, jangan gitu. Meskipun kalian suka, cuma ya gemukin dulu badannya gitu, nggak apa-apa. Atau dipakai di kaki. Kalau masih belum bisa nih, masih kecil juga, dipakai di lutut pak ya kan. Itu ini memang jam namanya, tapi bisa dipakai di lutut juga kalau kalian kecil ya kan. Udah itu aja, sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian, terima kasih, doain nanti kedepannya kita bisa upload lagi lebih lancar lagi. Bismillah, wacana doang. Ini tadi bikin video tiba-tiba kaget gara-gara lihat TikTok kok pada orang-orang ngonten semua, jadi lagi pengen ngonten. Ya udah kita ngonten ya kan.
squeeze aja gitu, pengen ngonten ya kan, pengen tidur. Hidup itu harus kita nikmati, semuanya harus kita nikmati karena hidup itu cuma sekali. Kalau 2 kali itu namanya kesempatan. Enggak, kalau 2 kali atau lebih itu namanya kegagalan gitu. Sekian, terima kasih, tetap berjuang terus. Kalau teman-teman pengen beli jam kayak gini, teman-teman bisa pre-order, linknya saya taruh di bawah di deskripsi video ini. Teman-teman bisa pre-order nanti. Memang jam kayak gini itu nggak langsung ada gitu, karena saya juga beli dari Cina gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pre-order saja, nanti linknya saya taruh di bawah atau di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.